Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amsa Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila jami'i asatidina musyrikin wa malil alimina wa lu hafan wa himku wa hadis qur'an wa afdal al-imam Sayyid Sayyidina Zinul Al-Aziz dari Hasan al-Jazir Santi dari Hasan dari Allah nafa'ana bil mabrakatin masarahim amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo muji syukur Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi pada Allah pada mana kekuatan hidayah istiqomah di ibadah Allah Subhanahu wa taala, nasihat wal afiyah wa batinan ibadah-ibadah yang kita laksanakan mugi-mugi sedaya pun dicatat dan ditampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangannya pun ditambeli disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi yo ngatus kebutuhan hajat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados hajat kepinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi masalah-masalah keruwetan-keruwetan dibarengi pitulung Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dzurriyyah keturunan kan Allah dijagi dados keturunan kang salihin salihah. Keturunan ingkang saged ngangkat derajat, ingkang saged ndongaaken tiyang sepaipun mugi-mugi ingkang sakit kan Allah enggal para masaras badhe sakit kecuali ngangkat derajatipun lan ngguguraken dosa-dosanipun. Mugi-mugi kang repot-repot kepada Allah dibarengono pitulung kerepotane saged terus ibadah kan istiqomah terutama yang sehat bagi lan mugi-mugi yo ahli kubur kita sedaya terutama kanca-kanca ahad pagi yang sampun ngrumiyini kita sesarengan wangsul Allah Subhanahu wa taala. Ausan kalimah la ilaha illallah la rasulullah sallallahu tidak kepada sedaya ahli kubur bahkan tarzaibun ibadah Allah min riyadil jannah kubur dan berdasarkan pertamanan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kita sedaya pada Allah dibarengi istiqamah husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-malik wa nafa'ana bihi wa barakatuhu wa sallallahu alaihi wa Ali radhiyallahu anhu law waqa'at qadratun min khamrin fi bi'rin buniyat makana manarah lam u'adzin 'alaiha walau waqa'at bi bahrin thumma jaffa wa nabata fil kala lam ar'uhu. Ingin dikatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu law waqa'at qadratun minal khamri fi bi'rin, seandainya saja satu tetes dari khamr itu jatuh di sumur, fabuniyat makana manarah, kemudian dibangun menara di tempat itu, aku adzin alaiha, aku tidak akan mau untuk azan di atasnya. Walau waqa'at bi bahrin, kalau seandainya saja khamr itu menetes di lautan, summa jaffa, kemudian lautan itu kering, wa nabata fihi lekana, dan tumbuh yang namanya rerumputan, lam ar'uhu, maka saya tidak akan pernah untuk mengembala di tempat tersebut. Jadi ini pernyataan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wajah, begitu bencinya dengan yang namanya khamr, begitu bencinya dengan yang namanya minuman-minuman keras,
seandainya satu tetes saja minuman keras itu menetes di sumur, kemudian didirikan menara, maka beliau tidak akan mau untuk azan di menara tersebut. Sesuai dengan fungsinya, memang menara itu dibuat untuk mengumandangkan azan. Kenapa? Karena zaman dahulu buatan jenenge speaker buatan enten, ampli buatan enten. Yang ada adalah suara yang keras. Jadi nyeluk itu di suara banter nih, suara si banter nih, berarti jangkauannya jauh. Makanya kemudian dibikin yang namanya menara. Untuk apa? Untuk kemudian ketika azan di atasnya niki semakin banyak jangkauan daripada suara azan. Jadi azan ini banyak krungu budi-budi niku munggah dan gini menara. Lah dinten niki boten enten yang munggah menara. Sing enten mike speakere sing munggah menara. Jadi lek terus menara niku sakniki dikepi kali speaker niku nggih enten bener ya. Wong kiasane ngoten. Jadi sebagai ganti wong munggah dipasang speaker. Tiyang tetep ten ngandhap, tetep ten nisor ya. Sing azan itu tetep ten nisor. Cuma speaker ten dhuwur. Fungsine napa? Fungsine kersane sing mirengkan azan iki lho. Semana waktune salat iki semakin banyak. Sing adu-adu niku cake krungu. Tapi biasa alhamdulillah sing adu-adu masjid niku gampang teko sebab krungu. Sing celake masjid arang-arang teko sebab keliwatan kate dhuwur. Jadi sing adu kono krungu sing cedhek dulu. Jadi sing adu melantak sepeda teko nang masjid, sing pinggir di masjid gak krungu. Keduren boten ya, itu guyonan. Jadi fungsinya untuk itu. Seandainya kemudian bangun karena ada tetesan daripada khamr, maka beliau tidak ada pernah mau azan. Pun pula kata beliau, seandainya tetesan khamr itu kemudian menetes di lautan, setelah itu lautan itu kering dan tumbuh yang namanya rerumputan, cukul suket-suketan, maka beliau katakan saya tidak akan pernah untuk mengembala, gak kate ngengon sapi, gak kate ngengon wedhus dan gene napa namanya tempat sing nanti kenekan khamr. Jadi begitu bencinya beliau dengan yang namanya khamr. Wa min Umar lau adkhaltu usbu'i fi lam tattabi'ani ay la qata'tuha. Ibnu Umar dia mengatakan, seandainya jariku aku masukkan ke tempat khamr, tak celupno nang ngene khamr, lam attabi'ni ay la qata'tuha, maka akan aku potong jari-jari. Saumpamane mawon, kata beliau Ibnu Umar, kok tangan iki terus kenekan khamr, tak tugel tangan ini, akan saya potong tangan saya. Dia tidak pantas untuk bersamaku. Jadi saking bencinya dengan yang namanya khamr. Jadi mulai akan masuk sing taksih di dan Mario. Sing boten wis boten bisa cerak, boten bisa cerak. Wa haqiqa anil Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala annahu hadara inda tilmidi lahu hadarahul maut faja'ala yulakkinahu syahada wa lisanuhu la yantiqu biha fakarraraha. Diceritakan dari Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau
hadara indat ilmi bila beliau mendatangi muridnya. Hadarul maut, yang mana muridnya itu dalam keadaan sakaratul maut. Jadi hadarul maut, hadaro takoing sakal maut mati. Jadi sakaratul maut teko nang omahe santrine iki ketika sakaratul maut pas nazak. Fajala yalakinahu syahada, maka beliau menuntunnya untuk membaca syahadat. Walisanu la yantiqu biha, lisannya tidak dapat berkata, lisannya tidak dapat membaca syahadat. Hayukariruha, maka beliau mengulang-ulang untuk menuntun santrinya ini supaya bisa membaca syahadat. Melakukan pulau kalau panjenengan menawi wonten tiyang ingkang sakaratul maut pun kesupen. Jangan lupa kalau ada orang yang mau meninggal dunia sudah sakaratul maut untuk ditalkin, dituntun agar imannya tetap ketika nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya napa lek nonton jenengan mungeli napa diuneni ten kupingi iso tangan ya. Diuneni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok sangat panjang la ilaha illallah nutup pun lek pun muni pun boten usah diterusaken. Jadi begitu orang yang nazar itu kemudian kita tutup la ilaha illallah dan dia bisa menirukan, maka sudah insya Allah dia dalam keadaan husnul khotimah. Kok dawa bener sakit mek lama tok nggih. Gini mana Allah agar kemudian lisannya yang terakhir mengucap adalah kalimat Allah. Ini perlu dituntut. Sebab diceritakan nazar itu perkara sing paling abot. Perkara dunia sing paling abot itu nazar. Begitu nazar ini pilihan antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Berarti antara pilihan surga atau neraka. Mulakan enten yang nazar pun update status. Mana? Mungkin bahas anak-anak ini loh dia. Anak-anak itu saja. Jadi karena anak-anak ini opo sing enek ku update status. Napa sing sepuh-sepuh ngertos update status gitu. Jadi ono opo-opo dipoto dikirim dulu, dipoto jadi diupload. Karena hari ini rata ulung nggak ada kok Instagram, Facebook maupun mana jenenge WA lah, maupun kalian ini. Niku rata-rata anak-anak kita sekarang ini punya semua itu. Dan mereka cenderungnya aktif itu berarti selalu mengisi nopo FB lah, nopo IG lah, nopo itu diisi dengan status itu nopo kelakuannya pada waktu itu yang dibutuhkan. Dan ini jangan kita khawatir begitu kita nazar wae anak iki nonton wong tuane muni kalimah la ilaha illallah malah status si diunggah itu malah status gak ditalkin lo jenengan, gak dituntun malah status si diunggah doakan orang tua saya husnul khotimah. Nggih pun bener, tapi lek mboten dituntun lawan la ilaha illallah. Aku jenengan andi sengko niki urip niki muni la ilaha illallah sakaratul maut malah mboten dituntun. Nah niku nek ana siji nuntun sing lindune mos ya Yasin. Sebab perintah Kanjeng Rasul niku kayak mos Yasin napa supaya nazai sakaratul maut iki gampang. Ranten diceritakan sakaratul maut nyawa niku medal sange raga niki lara niku kebayang Pak. Lorone sakite niki nggih, sakitnya orang sakaratul maut tidak terbayangkan. Bahkan ibaratkan niku koyo diseset napa diseset niki. Kayak kulit urip-urip ini lho diklontok.
saking begitu sakitnya sakaratul maut. Muga-muga Allah Ta'ala menyebutkan jenengan wa husnul khatimah. Gini sakaratul diberi gampil kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala la aqulu laha ana ba'du minha. Apa kata santrinya itu ketika dituntun untuk membaca syahadat dan berulang-ulang tidak bisa, santrinya mengatakan la aqulaha wa ana bari'un minha. Saya tidak bisa membaca hal itu. Saya pulang pada sakit muni itu. Summa mata, kemudian santrinya meninggal dunia dalam keadaan tidak membaca kalimat syahadah. Wa kharajal Fudail min indihi, melihat itu kemudian beliau Syekh Fudail bin Iyad keluar dari sebelah santrinya yang telah meninggal dunia. Wa huwa yabki, beliau menangis. Kenapa? Sebab mengetahui santrinya dalam keadaan pulang kepada Allah Subhanahu mati, tidak membawa iman, imani lepas. Summa ra'ahu ba'da muddah fi manamihi, kemudian beliau bermimpi di dalam mimpinya wa wais habubi ilan nar, santrinya itu diseret menuju ke neraka. Di dalam mimpinya Fudail ini delok santrinya sing boten iso muni syahadat itu diseret dan neraka. Faqala ya miskin bima nuzi'at minkal ma'rifah, wahai orang yang miskin. Miskin apa? Miskin amal. Bima nuzi'at minkal ma'rifah, sebab apa imanmu itu hilang dari dirimu? Apa sing nyebabno awakmu gak iso muni kalimat la ilaha illallah sakaratul maut? Apa yang menyebabkan kau mati dalam keadaan su'ul khatimah? Apa yang menyebabkan kau pulang pada Allah tanpa membawa iman? Faqala ya ustaz kana bi illatun, wahai guruku, saya ini punya penyakit. Wa ataitu ba'dal atibba, aku datang kepada sebagian dokter atibba, atibba dokter. Faqala tasrabu fi kulli sana qadhan minal khamr, apa katanya dokter itu, minumlah kamu di setiap setahun sekali, di setiap tahunnya, setahun sekali satu cegukan daripada khamr. Bentahun kon umbio sak ceguk ae, sak gelas ae kok. Fa illam al-tabqa illa bika, kalau kau tidak melakukannya maka penyakitmu akan tetap pada dirimu. Lek awakmu gak ngombe koper bentahun sak gelas, penyakitmu gak kira waras. Fa kuntu asrabuha bi kulli sana, maka aku mau minum khamar setiap tahunnya satu gelas. Li adli tadawi, untuk sebagai obat. Hada hal man syaribaha, maka seperti inilah keadaannya orang-orang yang mau minum khamar karena untuk sebagai obat. Jadi niki ngombe khamar nggih perintahe dokter. Karena kata dokternya kalau tidak minum khamar penyakitnya orang waras. Akhirnya dituruti nomor jelas dokter, ngombe setiap tahun hanya satu gelas setiap tahun. Wa kaifa alu man syariba li ghairi dzalik, maka bagaimana kemudian keadaan orang-orang mereka yang minum al-khamr bukan karena untuk dibuat satu obat. Terus ngombe khamr itu gak krono cek waras penyakit, gak krono apa-apa, ngombe khamr terus ono apa keadaane. Bagaimana keadaan mereka ketika sakaratul maut? Iman jelas lepas. Terus ya mau apa? Nas'alullah al-afiyah min kulli bala wa muhnah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari setiap bala ujian dan dari setiap cobaan. Muga-muga kepada Allah didono saking perkara-perkara ingkang nggarai
nyebabi kula jenengan nyedek kelawan khamr napa malih ngombe-ngombe khamr. Amin ya rabbal alamin. Dimanaken monggo kita jaga sesarengan. Kita jaga sesarengan awak dhewe di keluarga kita, sebab iki tugas tiang jalan itu jaga keluargane ku anfusakum wa ahlikum nar. Tugas sang Allah Subhanahu wa taala wong lanang niku jaga awake dhewe, jaga bojone, jaga anak-anake saking nerakane Allah Subhanahu wa taala. Wong lanang sing sukses, lelaki yang sukses, suami yang sukses adalah suami yang nanti akan bersama keluarganya, anak dan istrinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan kewajiban kewajiban niki Pak niki kewajiban ini wong lanang secara khusus ya. Ini kewajiban yang cara melakukan delok istri kelanjengan nglakoni perkara sing boten sae pun menang mawon. Nanti kita akan dituntut. Delok anak nglakoni perkara sing boten sae pun menang mawon. Kita akan dituntut. Daripada kelanjengan nglakoni kebagusan sakmoten katahe dituntut anak dituntut bojo gak pok. Akhirnya melok-melok keseret dan gini neraka, dia mendingan ganti bojo. Ganti bojo. Kata dia, boten. Ya Allah, aku muka pada manfaat ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Allah, Fatihah kagem Haji Sulaiman, Haji Aisyah, Pak Haji, Haji Nur Hasan, Pak Salam, Pak Salamun. Mugi-mugi bermaruh dari jannah. Al-Fatihah. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la hadiya lima taralta wa la mubaddila lima hakamta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, wa na'udzubika minas sarqi wa sirqi wa shiqaq wa nifaq wa riya wa su'il akhlaq, wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a khalalan tayyiban katsiran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha wa lana wa auladana dzurriyyatana wa talabitana wa man ahsana ilaina hajja baitikal haram nazarata qabri nabika Muhammadin alaihi afdalus salatu wa salam bi wa bi'atin wa salamatin wa bulughil maram sanatan ba'da sanatin Muhammad ba'da amin wa alihi wa sahbihi wa sallim li hamsati wa nabi biha awal wa ba'i al-hatimah al-mustafa al-murtada al-nawa wal-fatimah li hamsati rabbi biha awal wa ba'i al-hatimah al-mustafa al-murtada al-nawa wal-fatimah li hamsati rabbi biha awal wa ba'i al-hatimah al-mustafa والنوما والواجما لهمسة قلبي بها على الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى والنهما والفاتمة لهمسة قلبي بها على الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى والنهما والفاتمة لهمسة قلبي بها على الوباء المصطفى والمقتدى منهما والفاتمة لحمزة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.